dari Fakultas Ekonomi Manajemen kelas 2C. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 yang berjudul tentang tenaga migran Indonesia. Fenomena tenaga kerja atau TKI merupakan salah satu bukti pemerintahan yang masih belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan pengangguran yang menjadi permasalahan di setiap negara, terutama pada negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini. Adapun salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia ini adalah dengan menjadi tenaga kerja migran atau TKI. Dengan bekerja ke luar negeri sebagai TKI, diharapkan akan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan kebutuhan akan masa depan pun diharapkan lebih terjamin. Selain itu, negara pun juga mendapatkan keuntungan, yaitu mendapat devisa yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri seperti membiayai impor barang atau jasa dan membayar utang luar negeri. Nah, karena hal ini TKI itu disebut sebagai pahlawan devisa karena setiap mereka menerima upah berupa mata uang asing, maka ketika mereka menabungkannya di Bank Indonesia, maka akan dikonversikan dulu ke mata uang rupiah. Nah, yang terjadi ini pada sebagian besar negara di Indonesia adalah migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja. Fenomena ini terus berkembang seiring pola hubungan yang terjalin antar negara dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan antar negara pada gilirannya berpengaruh pada identitas atau migrasi negara yang bersangkutan. Nah, era globalisasi yang sedang berproses telah meniupkan angin optimisme yang tinggi lalu dalam peradaban manusia. Nah, era ini ditandai antara lain dengan terbentuknya pasar tunggal dalam perekonomian dunia. Pada sisi lain, pergerakan modal termasuk mobilitas sumber daya manusia sedemikian menarik sehingga fenomena migrasi tenaga kerja internasional tidak terelakkan. Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator dari globalisasi atau integrasi internasional. Indonesia sebagai sebagian integral dari ekonomi global tidak dapat melepaskan diri dari dinamika tersebut, sehingga pengiriman pekerjaan migran ke luar negeri sangat berdampak signifikan pada makroekonomi. Karena itu dalam perkembangannya negara-negara tujuan TKI dari tahun ke tahun itu juga terus bertambah. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi, yaitu yang pertama, yaitu ada faktor ekonomi. Nah, di Indonesia para migran tersebut susah mendapatkan pekerjaan dengan ijazah mereka yang kadang lulusan SMP, SMA, bahkan SD. Nah, faktor ekonomi ini merupakan faktor yang paling dominan sebagai pendorongan seseorang untuk melakukan migrasi. Negara-negara dengan tenaga kerja yang lebih banyak itu akan relatif memiliki upah yang sangat rendah. Oleh karena itu, tenaga kerja akan cenderung untuk berimigrasi ke daerah yang memiliki banyak kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi. Sementara di negara-negara dengan tenaga kerja terbatas itu relatif memiliki upah yang sangat tinggi. Yang kedua, tergiurnya ucapan saudara atau teman yang sudah bekerja menjadi TKW atau TKI di sana dengan gaji yang besar daripada di Indonesia. Nah, di sini ada 4 faktor pendorong migrasi. Yang pertama itu adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau tinggi. Yang kedua, adanya lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan seperti fasilitas. Yang ketiga, ada alasan-alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Yang keempat, ketidakcocokan dengan ada
sini juga ada faktor penarik migrasi loh. Nah, yang pertama, adanya aktivitas-aktivitas yang menarik seperti tempat hiburan, pusat kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi. Yang ketiga, adanya lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan seperti fasilitas. Yang keempat, adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, langsung aja ya teman-teman, Karin jelasin. Nah, jadi migran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Nah, kira-kira teman-teman semua pada tahu nggak ya, siapa sih yang dimaksud sebagai tenaga migran suatu negara? Ya Pak, yo, ada yang tahu? Adapun migran yang berpindah dengan tujuan pekerjaan disebut pekerja migran. Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri. Pekerja migran Indonesia atau singkatnya PMI, yaitu setiap warga negara yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Nah teman-teman, mungkin materi yang Karin jelaskan tentang tenaga migran Indonesia cukup saja segini, kurang lebihnya Karin mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.